Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara tahu kan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan Dia memberikan semuanya yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kita perlu mengerti kasihnya Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Lalu kita juga harus melakukan kasih, ya. Dari Roma 13 ayat 10 katakan demikian, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Waduh saudara, padahal hukum Taurat itu sedemikian banyaknya, tetapi kalau kita memiliki kasih itu kegenapan hukum Taurat. Jadi lalu dikatakan bagaimana saudara? Dikatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, maksudnya pada waktu kita baru percaya, kita belum mengerti, kita hanya tahu kalau kita percaya kita beroleh keselamatan. Tetapi setelah beroleh keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Ya, dikatakan bahwa kita harus punya kasih. Karena kalau kasih itu tidak berbuat jahat. Jadi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah kenal Tuhan Yesus harusnya memiliki kasih dan tidak melakukan kejahatan. Ya, dikatakan bahwa semakin dekat kita, memang umur kita tambah banyak, semakin hari, semakin dekat waktunya kita dipanggil Tuhan. Ya, itu sebabnya sekarang kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hidup kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Ayat 12 katakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya, jadi ini sudah dini hari ya, sudah jauh malam hampir siang. Dikatakan bahwa waktunya ini ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi kita harus pakai apa saudara? Perlengkapan senjata terang. Lalu perlengkapannya itu bagaimana? Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Waduh, saudara-saudara, ini nasihatnya dalam sekali ya. Jadi kalau kita memiliki kasih sekarang hidupnya, kita harus mengenakan perlengkapan senjata, ya, perlengkapan senjata terang. Nah, sebetulnya ini yang penting ya, ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi saudara-saudara, kita mengenakan pakaian itu, perlengkapan senjata itu kita itu Yesus Kristus. Jadi kita berbajukan Yesus Kristus setelah kita di dalam Dia. Dikatakan di sini ya. Jadi jangan kita itu iri hati, perselisihan, ya. Jangan ini dikatakan ya. Jangan dalam percabulan, hawa nafsu. Saudara-saudara, saya perhatikan kadang-kadang di dalam gereja itu masih aja ada iri hati, perselisihan, dan apa-apa yang dikatakan di sini. Ya, kita harusnya hidup sopan, mengenakan pakaian Kristus. Jadi orang lihat kita dari luarnya kelihatan bahwa kita ini ada Yesus Kristus. Kalau kita tidak berbuat jahat, ya. Iri hati itu kadang-kadang jahat, saudara. Karena iri hati kita cenderung ingin musuh kita itu jatuh. Jadi kita menjelekkan musuh kita
Kadang-kadang kita mendekati orang lain bilang si A, si B begini ya, dijelekan. Lalu orang lain percaya. Ya seperti keadaan perang sekarang itu ya. Rumah sakit itu dibom oleh Hamas karena dia salah directionnya, jatuhnya di rumah sakit. Ya, tapi mereka ada yang menuduh ini Israel ya, karena bomnya Israel biasanya yang jatuh dibilang Israel. Nah orang pertama kali mendengar, oh Israel nih yang salah, dia membom rumah sakit itu, lawan peraturan peperangan, tidak boleh itu. Lalu ternyata Israel membela diri mengatakan bukan mereka, tetapi Hamas, bomnya salah jatuhnya. Nah tapi orang mendengarkan yang pertama, orang lain menuduh Israel yang salah, lalu semua menuduh Israel, di mana-mana demo. Sampai di Indonesia juga banyak demo yang menyalahkan Israel, padahal sudah diperbaiki. Hamas sudah mengaku itu dia, dan Israel mengatakan bukan mereka, dibukti-buktikan. Tapi orang tidak mendengarkan yang kedua, mendengarkan yang pertama, ya. Jadi sudah disalahkan. Nah, saudara, ini kan karena dengki, nafsu. Lalu mereka itu tidak hanya mendengar, tapi aduh, saudara. Ini keadaannya semakin kacau karena banyak berita yang salah. Orang menerima berita yang salah, tidak mau memperbaiki. Mungkin ya sudah malu ya. Dia sudah mengatakan sesuatu yang menjelekkan orang lain. Sekarang sudah diperbaiki, dia tidak mau memperbaiki. Masih tetap menjelekkan pihak yang lain. Apalagi sudah demo-demo dan lainnya, itu berbahaya sekali. Padahal di dalam Yakobus dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah kita lihat ya, di dunia ini orang mudah marah. Ya, kalau marah lalu mereka merasa dirinya benar, lalu menyalahkan orang lain, lalu berbuat berbahaya sekali. Jadi saudara-saudara, mari kita kenakan baju zirah, bajunya adalah Yesus Kristus. Kita menjadi terang, dan kita jangan mudah iri hati. Kalau mendengar berita apa-apa, saring dahulu. Setelah disaring, dilihat kebenarannya. Jangan cepat percaya, karena iblis itu menggoda kita supaya kita itu juga marah. Ya, kalau cepat orang berita-berita, apalagi tentang fitnahan-fitnahan, kita cepat marah. Nah, jadi lambat dengarkan dulu, cari fakta-fakta dulu, baru kita reaksi. Hati-hati, karena iblis itu mengaum-ngaum seperti singa ya, mau menerkam kita. Apalagi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin dia berusaha untuk kita jatuh di dalam dosa. Ya, jangan sampai terjadi demikian. Mari saudara-saudara, kita minta Tuhan, tolonglah kami Tuhan supaya kami cepat mendengar, lambat marah, lambat berkata-kata. Tuhan tolong, biarlah kami ini orang-orang menggunakan jubah kasih yang ada di dalam Yesus Kristus, supaya kami, orang melihat hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, orang tahu bahwa kami ini milik Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengikuti arahan dari Roh Kudus. Kami mengikuti apa yang kami pelajari dan firman Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kami cerdas, cerdik, tahu mana yang benar, mana yang salah, supaya jangan mudah kami terbawa oleh berita-berita yang bohong. Terima kasih Tuhan, karena kami mohonkan semua ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita menjadi kuat mengenakan baju zirah Yesus Kristus dan terang. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.